Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Nunis Triasari dengan rekan saya Mawar Megawati. Kami dari kelas 103. Pada video ini kami membuat untuk tugas UTS 1 ICT literasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fauzia Eskom, MMSI. Proposal kami berjudul Perkembangan Artificial Intelligence terhadap Pembentukan Karakter Masyarakat Milenial. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama kita ada outline. Di sini outline-nya itu berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode pengumpulan data, output, dan target pencapaian. Masuk ke bab pertama, kita ada latar belakang masalah. Di sini yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini adalah masyarakat milenial yang haus akan perkembangan teknologi-teknologi terbaru. Salah satunya memicu perkembangan pesatnya kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut artificial intelligence atau yang biasa disingkat AI. AI ini memberi akses yang luas terhadap informasi. Kemudian generasi milenial juga dapat dengan mudah mengetahui berbagai sumber instan dan cepat. Masyarakat milenial banyak terlibat dalam pembuatan konten digital. AI juga menyediakan teknologi yang memudahkan pembuatan konten multimedia seperti video, gambar, musik di berbagai sosial media. Masyarakat milenial juga sering menggunakan platform sosial media untuk berinteraksi, memperluas lingkaran sosial, membangun jaringan sosial, serta berbisnis. AI mempengaruhi cara masyarakat milenial dalam bekerja. Di sisi lain, kemajuan teknologi AI yang begitu pesat juga menimbulkan beberapa pembahasan dalam masyarakat milenial. Kemudahan fasilitas yang disajikan AI menyebabkan masyarakat menjadi ketergantungan. Pengembangan AI yang otomatisasi juga menimbulkan kekhawatiran tentang pergantian pekerjaan manusia oleh mesin. Dengan adanya kemajuan seperti AI, tentu ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak positifnya sendiri, kemajuan teknologi ini mempermudah masyarakat dalam mengerjakan pekerjaan seperti pengolahan data dengan jumlah besar. Tentu AI lebih unggul dibandingkan manusia karena keakuratannya dalam pengerjaannya. Sedangkan dampak negatif adanya teknologi ini ialah akan lebih banyak masyarakat yang tergantikan oleh AI, serta dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bisnis yang dijalankan. Diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli di bidang teknologi ini untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi ini. Oleh karenanya, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan mempercepat perkembangan teknologi AI secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mawar. Baik, terima kasih Kak Nunis. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini AI atau Artificial Intelligence merujuk kepada tingkat kemajuan terkini dalam teknologi, algoritma, atau aplikasi yang paling canggih dalam bidang kecerdasan buatan. Berikut adalah beberapa aspek terkini yang merupakan bagian dari kemajuan AI. AI, di mana AI mampu menyelesaikan berbagai masalah seperti manusia dengan kecerdasan yang serbaguna. Hal ini menjadi fokus peneliti yang menarik. Yang B, AI dalam bidang cybernetik. Kita membahas integrasi antara kecerdasan buatan dan studi tentang sistem, kontrol, komunikasi, dan struktur organisasi dalam konteks komputer dan teknologi informasi. Ada yang C, adalah C, problem solving atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah menggunakan AI adalah proses di mana teknologi ini digunakan untuk menentukan solusi atau mengidentifikasi pola dalam data yang kompleks. D. Deep learning adalah salah satu cabang dari pembelajaran mesin atau machine learning yang menggunakan jaringan syaraf tiruan atau neural
networks dengan lapisan atau layer untuk menganalisis data. Teknologi ini telah mengubah cara pengelolaan informasi kompleks dan menghasilkan hasil yang mengesankan dalam berbagai bidang. Yang E, machine learning, adalah subbidang dalam kecerdasan buatan yang fokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan tanpa perlu memprogram yang eksplisit. Machine learning banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, rekomendasi produk, analisis data, peramalan, deteksi anomali, dan banyak lagi. F. AI dalam robotics. Ini mengacu dalam penggunaan kecerdasan buatan dalam pengembangan robot, pengembangan mobil otonom, robot industri, dan layanan otomatis lainnya terus berkembang, termasuk penggunaan teknologi AI yang semakin kompleks untuk navigasi, pengambilan keputusan, dan interaksi dalam lingkungan. Nah, selanjutnya adalah neural networks atau jaringan syaraf tiruan. Adalah salah satu elemen kunci dalam kecerdasan buatan yang mengambil inspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Neural networks terdiri dari sejumlah besar unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron, yang terhubung secara hierarkis dalam lapisan-lapisan. Ya, terima kasih Mawar. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di sini bisa kita lihat pada tabel, ini ada diagram alir. Metode pengumpulan data yang kita gunakan adalah diagram alir tersebut, yaitu di mana ada 5 metode. Yang pertama studi pustaka, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara, keempat uji coba, dan dokumentasi. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini kami lakukan pada bulan lalu, yaitu di bulan November 2023 di Jakarta. Ya, baik, kita bahas untuk teknik pengumpulan datanya satu persatu. Teknik pengumpulan data ini merupakan cara yang dilakukan kami dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun teknik yang kami gunakan adalah dengan menghadiri seminar yang berkaitan dengan AI, wawancara atau tanya jawab, membaca buku, majalah, atau website, kemudian menonton video yang ada kaitannya tentang penjelasan AI. Baik, kita masuk yang pertama, itu pengumpulan data. Yang pertama ada studi pustaka. Pada tahap ini kami dapat mengambil data dari buku atau jurnal maupun sumber akademis lainnya mengenai penelitian yang akan kami kerjakan. Yang kedua adalah observasi, proses pengamatan secara sistematis untuk mengetahui langkah laku objek penelitian secara langsung sesuai dengan waktu dan tempat kejadian. Kemudian yang ketiga ada wawancara, teknik pengambilan data secara langsung dari responden atau informan dengan metode tanya jawab. Wawancara dapat dilakukan memberi pemahaman mengenai pengalaman, pandangan, atau pengetahuan responden terhadap topik penelitian. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, ini adalah seminar yang kami datangi untuk mengetahui lebih jauh tentang AI. Seminar ini diadakan di The Energy Building SCBD Jakarta. Dapat dilihat di gambar satu ini, yang berbicara di gambar satu adalah Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Bapak Dharma Simorangkir. Kemudian untuk pembicara keduanya ada Bapak Wisnu Utama, yang mungkin sudah sering kita lihat di televisi. Beliau adalah Presiden Komisioner Telkomsel. Kemudian ada uji coba. Di sini adalah metode trial error atau pengujian sebelum objek yang diteliti dipakai atau dilaksanakan. Berikut adalah salah satu uji coba yang dilakukan oleh kami dalam mencoba aplikasi AI dari aplikasi Microsoft Bing. Aplikasi ini dapat membuat ilustrasi gambar sesuai yang kita deskripsikan pada menu Image Creator. Ya, dapat kita lihat di gambar yang pertama, itu adalah kita dapat memasukkan deskripsi gambar yang mau kita buat. Contohnya gambarnya ini berupa Disney Pixar poster. Misalnya
kita dapat sebutkan karakteristik dari gambar yang mau kita buat. Contohnya seperti yang sudah tertera di gambar, saya memasukkan keywordnya adalah slim girl with straight shoulder length bob hair gitu. Kemudian ada bangs-nya, kemudian wearing blue t-shirt dengan jeans short skirt dan lain sebagainya. Kemudian di gambar kedua adalah hasil yang sesuai deskripsi. Bisa kita lihat kan dia memakai baju berwarna biru atau blue t-shirt, kemudian dengan short skirt, roknya jeans pendek, dengan holding blue cotton candy. Jadi AI ini sungguh canggih. Apa yang kita masukkan atau deskripsikan itu bisa dia aplikasikan sangat sesuai atau nyaris sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada dokumentasi. Salah satu cara kami dalam memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, jurnal, arsip, atau gambar yang dapat mendukung penelitian. Kemudian ada penyajian hasil. Penelitian yang telah dilakukan disusun dalam sebuah proposal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ICT literasi ini. Selanjutnya untuk sumber data dilanjutkan kembali oleh rekan saya Mawar. Silakan Mawar. Oke, terima kasih Kak Nunis. Untuk sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk data primer adalah data yang diperoleh langsung dari individu atau kelompok yang berupa opini subjek. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, menghadiri seminar yang berkaitan dengan AI, wawancara, dan uji coba. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari hasil poin 1, ditambah dengan dokumen atau arsip yang telah tersedia. Berikutnya ada output dan target capaian. Untuk target capaian yang diharapkan, dengan adanya perkembangan AI, diharapkan dapat membantu kehidupan masyarakat milenial semakin jauh dari perkembangan yang kita lihat saat ini. Adapun perubahan yang paling nyata dirasakan adalah banyak orang di seluruh lapisan masyarakat yang akan dipaksa untuk menerapkan teknologi AI dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga memudahkan setiap proses yang ada dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Kemajuan teknologi ini diharapkan mampu membentuk karakter kreatif masyarakat milenial dan memungkinkan ekspresi diri yang lebih besar. Masyarakat milenial juga dapat menggunakan platform sosial media untuk berinteraksi, memperluas lingkaran sosial, dan membangun jaringan, serta bisnis. Namun tetap bijak menggunakan aplikasi-aplikasi canggih tersebut dalam penerapan kehidupan sehari-harinya. Nah, gimana nih? Kira-kira Kak Nunis, kalau aku tanya Kak Nunis, apakah Kak Nunis sudah menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari? Sedikit banyak pasti kita sudah pernah coba ya untuk pakai AI. Contoh kayak yang tadi saat kita untuk bahan penelitian itu kan kita coba-coba tuh untuk buat apa namanya gambar yang mendeskripsikan foto kita misalnya atau mendeskripsikan gambar yang kita mau buat gitu. Atau misalnya kayak di sosial media, biasanya yang suka main TikTok tuh, kamu suka main TikTok nggak? Itu kan biasanya dia ada apa kayak bikin buat video, terus ada buat misalnya kayak konten atau filter-filter yang lucu-lucu tuh yang pakai AI yang mukanya misalnya berubah jadi mukanya misalnya kartun atau itu pasti kita udah pernah cobain dong. Kamu udah pernah coba belum kira-kira? Karena aku adalah generasi milenial, iya. Jadi aku sering banget pakai itu sehari-hari. Karena aku anaknya anak sosial media banget, jadi AI sendiri sangat amat membantu kita dalam berkomunikasi sih, Kak. Berarti memang AI ini memang banyak memberikan kemudahan ya untuk kita nih khususnya gen milenial dan untuk seluruh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi bisa lebih Betul, Kak. kreatif ya, apalagi kalau yang misalnya pekerjaannya konten kreator itu akan sangat membantu banget ya sepertinya. Betul banget. Tapi di balik dampak positif AI itu, tentu kita sebagai masyarakat juga harus pilih-pilih. Jadi kira-kira mana nih yang harus kita ikutin dan mana nih yang harus kita jauhin. Karena semakin seringnya masyarakat, semakin banyaknya masyarakat yang
bersosial media atau menggunakan AI untuk kehidupan sehari-hari, banyak juga dampak-dampak negatif untuk masyarakat sekitar. Betul-betul. Berarti kita memang tetap harus memilah mana yang baik, mana yang buruk untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat sedikit banyaknya dimengerti oleh rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang sengaja maupun tidak. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.